Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elimdan Masero dengan NIM 2106015000002. Selamat bertemu pada video pembelajaran saat ini. Saya akan membahas tentang materi penataan ruang. Apa itu tata ruang? Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun, baik secara nasional, regional, maupun lokal. Jadi, tata ruang terbagi atas dua hal, yaitu struktur dan pola. Mari kita bahas apa itu struktur dan pola ruang. Jadi, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, dari pengertian ini, kalian bisa menyimpulkan bahwa struktur ruang ini berkaitan dengan sistem pelayanan ataupun sistem jaringan sarana prasarana. Sebagai ilustrasi, mari kita sama-sama melihat contoh berikut. Di sini terdapat peta ilustrasi struktur ruang provinsi. Terdapat sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pelayanan digambarkan dengan simbol kotak, segitiga, dan lingkaran. Nah, dalam setiap simbol tersebut mewakili pusat kegiatan nasional, wilayah maupun lokal. Kemudian sistem jaringan prasarana berupa jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan terminal. Semua sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana ini tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dan hal seperti ini dapat dalam tata ruang merupakan bagian dari struktur ruang. Sebagai contoh di sini ada jalan tol yang merupakan contoh dari struktur ruang dari suatu wilayah. Berikutnya, pola ruang. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi pola ruang ini lebih kepada peruntukan ruangnya, apakah itu untuk fungsi lindung atau untuk fungsi budidaya. Mari kita lihat contoh ilustrasinya berikut ini. Di sini terdapat peta ilustrasi pola ruang provinsi. Bisa kalian lihat, di situ wilayahnya berbeda dengan wilayah yang digambarkan pada struktur ruang yang tadi. Pada pola ruang, yang digambarkan adalah pembagian wilayah berdasarkan kawasan-kawasan tertentu. Pada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dibahas pada pola ruang. Untuk kawasan lindung sebagai contoh ada kawasan lindung, kawasan cagar budaya, dan kawasan suaka alam. Kemudian untuk kawasan budidaya ada kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertambangan, dan kawasan-kawasan lainnya. Ini merupakan ilustrasi dari pola ruang. Jadi kalian sudah paham ya, apa itu struktur ruang dan apa itu pola ruang. Nah, di sini terdapat contoh pola ruang. Ada taman dan wilayah perkotaan. Di sini sangat terlihat pola ruangnya di mana ada ruang terbuka hijau dan ruang untuk perkotaan atau perkantoran.
Apa saja faktor yang menentukan struktur dan pola ruang? Di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama, kesuburan tanah. Kedua, banyaknya potensi sumber daya alam. Yang ketiga, distribusi SDA atau sumber daya alam yang sudah dieksploitasi. Keempat, sentralisasi pemerintahan. Nah, dari keempat ini merupakan atau dapat mempengaruhi struktur dari pola ruang suatu wilayah. Penataan ruang adalah suatu sistem proses yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, yang pertama itu ada perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang. Kedua, pemanfaatan tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan yang ketiga itu ada pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Dalam tata ruang terdapat rencana tata ruang, di mana rencana tata ruang ini merupakan hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Jadi supaya ruang dari suatu wilayah bisa tertata rapi, maka diperlukanlah rencana. Di Indonesia terdapat 4 macam rencana tata ruang. Yang pertama itu rencana tata ruang wilayah nasional yang skalanya paling besar dalam satu negara. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan yang keempat itu ada rencana tata ruang kawasan. Nah, rencana tata ruang kawasan ini merupakan kawasan tertentu seperti kawasan lindung, kawasan cagar alam, dan kawasan lainnya. Sebagai contoh, di sini ada rencana tata ruang wilayah provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai 2030. Di sini wilayahnya dibagi menjadi struktur ruang di mana ada jaringan jalan, kemudian sistem jaringan jalan wewenang Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian untuk pola ruang contohnya yaitu ada kawasan yang berfungsi untuk kawasan lindung, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, dan kawasan lainnya. Itulah contoh dari tata ruang yang sudah direncanakan dari sebuah wilayah. Tujuan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Tujuan ini dilandasi oleh asas-asas, yaitu asas keterpaduan, asas keserasian, keselarasan, keseimbangan, asas keberlanjutan, asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, asas keterbukaan, asas kebersamaan atau kemitraan, asas perlindungan dan kepentingan umum, asas kepastian hukum dan keadilan, dan tentu saja asas akuntabilitas. Asas-asas dan tujuan inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh beragam pasal yang ada dalam undang-undang ini. Berdasarkan klasifikasi penataan ruang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka untuk klasifikasinya sendiri itu terdiri atas 5 hal. Yang pertama, terkait dengan sistem. Kedua, fungsi. Ketiga, wilayah administratif. Keempat, kegiatan kawasan. Dan yang terakhir, kelima, nilai strategis kawasan. Nah, pada terkait dengan sistem, untuk sistem sendiri terbagi atas 2, yaitu wilayah dan internal perkotaan. Nah, wilayah yaitu ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan atau aspek fungsional. Begitupun dengan internal perkotaan. Yang kedua, fungsi. Kemudian berdasarkan fungsi dibagi menjadi kawasan lindung. Maksudnya adalah wilayahnya yang ditetapkan dengan fungsi utamanya melindungi kesesuaian lingkungan hidup yang juga mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah terkait dengan fungsi budidaya yang merupakan fungsi utama untuk budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, yang ketiga pada wilayah administratif. Berdasarkan klasifikasinya, wilayah administratif maka ruang dibagi berdasarkan wilayah administratif nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Keempat itu kegiatan kawasan. Berdasarkan kegiatan kawasan maka ruang dibagi menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Nah, untuk kawasan perkotaan sendiri maksudnya adalah kawasan yang punya fungsi utama kegiatan ekonomi di lingkungan hidup sosial dan budaya dengan karakteristik perkotaan. Begitupun dengan pedesaan. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang fungsi utamanya kegiatan ekonomi di lingkungan hidup sosial dan budaya dengan karakteristik pedesaan. Nah, yang terakhir nilai strategis kawasan. Kemudian yang terakhir dalam klasifikasi penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan yang dibagi berdasarkan strategis kawasan nasional atau biasa dikenal itu dengan istilah KSN. Kawasan strategis nasional. Wilayah ini adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena berpengaruh sangat penting secara nasional, baik itu terhadap kedaulatan negara, terhadap tahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemudian kawasan strategis lainnya adalah kawasan strategis provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena punya pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi. Contohnya itu kawasan Bandung Utara menjadi prioritas karena dapat buffer utama bagi kawasan Bandung Raya tidak mengalami kebanjiran ataupun longsor. Kemudian yang terkait adalah kawasan strategis kabupaten atau kota, mempunyai pengaruh penting dalam lingkungan kabupaten atau kota. Contohnya itu misalkan di kota Bandung ada Sentral Tekstil Sigondewa yang penting dalam aspek ekonomi maupun budaya di kota Bandung. Pemerintah Indonesia saat ini telah mempersiapkan penyelenggaraan penataan ruang dengan sebaik-baiknya melalui peraturan perundangan serta norma, standar, pedoman, dan kriteria atau NSPK. Selanjutnya, harus ada pembinaan untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan, seperti melakukan koordinasi, sosialisasi, sistem informasi, dan peran masyarakat. Setelah itu, barulah bisa dimulai tahap pelaksanaan, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terakhir, dilakukan pengawasan agar penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud sesuai peraturan perundang-undangan. Ayo, wujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Itulah tadi penjelasan mengenai penataan ruang. Sekian dari saya. Terima kasih.